Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Bilang kiri kanan saudara, engkau punya Tuhan yang ajaib. Ya saudara, setelah kita melewati doa dan puasa Esther, dan inilah yang Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara pagi ini, yaitu terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke 105 ayatnya yang ke-17. Mazmur 105 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan dan ayatnya yang ke sampai dengan ayat 19. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak, ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Mari kita lihat saudara di dalam ayatnya yang ke-17. Diutusnyalah, siapa yang utus? Tuhan. Seorang mendahului mereka. Dari 2 minggu yang lalu Tuhan memberikan sebuah pesan. Ketika seorang perempuan Kanaan, saudara, ketika seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan menjamah ujung jubah Yesus, maka saudara dia mengalami kesembuhan. Tidak lama kemudian jejaknya diikuti oleh orang-orang yang ada di kota, di kampung, di desa-desa. Mereka menyentuh ujung jubah Yesus dalam Markus 6 ayat 56 dan mereka mengalami kesembuhan. Mereka saudara mengikuti jejak-jejak daripada seorang wanita yang menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus dengan iman. Saudara, ketika Yosua menyeberang pada saat musim menuai, saudara, beberapa tahun kemudian jejak Yosua ini saudara diikuti oleh Bani Gad yang menyeberang sungai Yordan pada musim menuai. Pada saat yang tidak mungkin, segala sesuatu bisa menjadi mungkin ketika kita mengikuti jejak-jejak ilahi. Nah hari ini saudara, ada orang-orang yang Tuhan pilih, ada orang-orang yang Tuhan utus, memiliki yang namanya saudara roh terobosan, memiliki orang-orang yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Inilah yang dinamakan dengan pionir. Orang-orang yang membuka jalan, orang-orang yang mempersiapkan jalan, orang-orang yang merintis jalan. Mereka sanggup untuk mendobrak tembok-tembok kemustahilan. Karena apa? Mereka percaya kepada Tuhan. Hari ini kita melihat ada seseorang yang Tuhan pilih, namanya Yusuf. Seorang yang mendahului mereka. Seorang yang mendahului saudara-saudaranya. Seorang yang mendahului saudara keluarganya. Untuk apa? Untuk jadi penguasa. Tapi jalannya, saudara, dia dijual dulu sebagai budak, ayat 18. Mari kita lihat. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saya percaya apapun boleh menimpa hidup saya dan saudara. Kita berada di titik paling rendah, Tuhan izinkan itu. Tetapi firman Tuhan yang Tuhan lepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pada saat itu genap, pada saat janji Tuhan itu tiba, segala sesuatu yang menghimpit kaki kita, semuanya itu terlepas. Kenapa saudara? Ada orang-orang, saya katakan tadi, Tuhan mengingatkan, nah hari-hari ini, ada orang-orang yang tidak bisa dihalangi. Saudara, Yusuf ini tidak bisa dibatasi oleh hawa nafsu. Ketika ada yang goda dia tidak tergoda. Saudara, namanya Tante Potifar. Tante Potifar hari-hari bilang, ucup, ucup, sarangeo, ucup, sarangeo. Saudara, dan hari itu tidak ada orang di rumah. Ya kan? Sarangeo kan tuh begini, bagaimana ya saudara? Ya cup, sarangeo, sarangeo. Ya saudara, ucup gak peduli. Kenapa? Dia memiliki roh Allah. Dia memiliki roh penerobos. Dia tidak bisa saudara. Saudara, hari itu dia berada di rumah Potifar. Saya mau katakan tadi malam kita dapat firman, Pendeta Cornelis bagikan di doa malam kita, jangan masukkan Hagar di rumahmu. Ketika Abraham memasukkan Hagar, seorang budak, tidak lama kemudian Abraham tidur dengan dia dan mengakibatkan masalah besar. Dan saya diingatkan Tuhan, jangan masukkan Batsheba di rumahmu. Ketika Raja Daud memasukkan Batsheba di istana, maka ada sesuatu yang terjadi. Bukan hanya untuk keluarganya, tapi atas negaranya. Tapi hari itu kan rumahnya Potifar.
Dia berada di lingkungan. Bagaimana jika Tante Potifar ada di situ? Kita yang lari. Kita yang keluar. Jangan tinggal dalam lingkungan kenajisan. Jangan tinggal dalam lingkungan ketidakkudusan. Karena apa? Akan menghambat semua destiny. Ingat, janji Tuhan dalam hidupmu besar. Bilang kiri kanan saudara, engkau tidak bisa dibatasi oleh Tante Potifar. Ya saudara, ya dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Semua penghalang-penghalang saudara. Kenapa? Apa yang membuat Yusuf bisa saudara memiliki roh penerobos ini? Mari kita lihat Kejadian 42 ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini. Ini cerita saudara, nanti saudara baca. Maka kamu akan hidup. Aku takut akan Allah. Apa yang membuat Yusuf memiliki mental penerobos? Takut Tuhan. Takut Tuhan. Hari ini kalau orang takut Tuhan, dia tidak akan menjamah apa yang najis. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Saudara ya, ketika Roh Kudus memenuhi dia, ingat saudara, firman Allah bilang di dalam Amsal 8 ayat 13. Yuk kita baca. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita takut akan Tuhan, kita benci kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita benci kepada kesombongan. Kita benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Ada mulut yang mahir memuji Allah. Seperti juru tulis pena. Saudara, kata firman Tuhan dalam Mazmur 45. Yang terus mengumandangkan pujian-pujian. Dia tidak pernah berhenti. Tapi ada mulut yang mahir berdusta. Ada mulut yang mahir mengucapkan tipu. Ada mulut yang mahir menghina orang. Ada mulut yang saking mahirnya tidak terasa. Dia sudah tidak berasa di hatinya. Ada kebencian demi kebencian. Seperti Alkitab bilang, lidah ular. Hari-hari ini, kalau saya dan saudara takut akan Allah, saudara, Alkitab berkata ini standarnya. Ini patokannya. Saudara, ini menandakan saya dan saudara takut Tuhan. Saudara, kalau kita bilang kita takut Tuhan, tapi saudara kita melakukan hal-hal, berarti kita tidak akan Allah. Apa yang membuat Tuhan bangga kepada seorang yang bernama Ayub? Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara, takut akan Allah inilah yang membuat Ayub menjauhi kejahatan. Saudara, yang membuat dia saleh, yang membuat dia jujur. Kenapa? Karena ada roh takut akan Tuhan. Ya, dan Tuhan bangga. Tuhan bilang ini ada yang sama dengan dia. Dia takut akan Allah. Ya saudara, ternyata ya Ayub tidak hanya terkenal di pandangan mata Tuhan. Tetapi saudara, ayat 9 bilang apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Di dunia keiblisan pun nama Ayub menggentarkan kuasa kegelapan. Ya, dia terkenal di antara penguasa-penguasa udara, roh-roh teritorial. Saudara, mereka mengenal Ayub sebagai seorang yang takut akan Allah. Di dunia keiblisan, di dunia kesetanan, saudara ya, di dunia arwah-arwah, ketika mendengar nama Ayub, dunia roh bergetar. Kenapa? Dia takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan akan bergerak di tengah-tengah kita. Ayub pasalnya yang kedua ayat 3 bilang apa? Sekali lagi, firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tiada seorang di bumi seperti dia. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi
kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehan meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayub alami kehilangan demi kehilangan. Ayub alami malapetaka demi malapetaka. Tapi saudara tahu, orang yang takut akan Tuhan akan tetap kokoh berdiri. Orang yang takut akan Tuhan akan tetap saudara dipelihara oleh Tuhan. Hari-hari ini Kingdom Vision, apa itu roh takut akan Tuhan? Amsal 28 ayat 14. Yuk kita lihat. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kalau kita takut Tuhan, jangan keras hati. Ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, ikuti. Ketika firman Tuhan datang dalam hidup kita, saudara turuti. Ketika firman-Nya datang dalam hidup kita, menyuruh kita bertobat, menyuruh kita berubah, menyuruh kita taat, jangan keraskan hati kita. Pada hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan bela diri kita. Saudara, yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Saudara, kebenaran adalah firman. Tapi ada begitu banyak orang menolak firman karena pembenaran. Dia ingin dirinya dibenarkan, pikirannya dibenarkan, tingkah lakunya dibenarkan. Padahal standarnya adalah hidup dalam kebenaran. Alkitab mengatakan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar dan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara, hari-hari ini saudara Ambon digoncang gempa. Kemarin Bitung digoncang gempa, walaupun cuma 4,3 pada jam 5:39. Kita sedang doa di tempat ini, saudara, dan tiba-tiba terjadi gempa. Ternyata lihat di BMKG, walaupun cuma 4, tetapi cukup dekat. Cuma di Talise, 4 kilometer. Biasanya kan gempa 10 kilometer. Dunia akan bergoncang, Tuhan bilang. Langit bergoncang, yang di bawah bumi di langit, yang di atas bumi akan bergoncang. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu orang-orang yang bersandar kepada firman Tuhan. Makanya hari-hari ini orang yang takut akan Tuhan apa? Yang pertama saudara, orang yang menuruti. Jangan keraskan hidup kita, jangan keraskan hati kita. Ketika Tuhan bicara, mari saudara ikuti. Mari ketika Tuhan menuntun kita, ada 2 jenis suara Tuhan. Yang pertama lewat firman. Yang kedua, Tuhan memperdengarkan suaranya, langit dan bumi bergoyang. Lewat apa? Bencana. Lewat gunung meletus. Lewat saudara kesusahan. Lewat apa-apa saudara, keadaan-keadaan. Saya lebih memilih mendengar suara Tuhan dari firman. Saudara, karena Tuhan akan berbicara lewat apa? Gunung-gunung goyang dalam laut, kata Mazmur 46. Kenapa? Karena orang sudah tidak mau lagi dengar firman. So pastiu. Mereka pikir, firman lagi. Mereka mulai menilai, bukan firman yang menilai mereka, mereka mulai nilai ini firman. Bukan orang mau cocokkan diri dengan firman, orang anggap firman harus mencocokkan diri dengan orang punya hidup. Salah. Saudara, saya dan saudara yang harus mencocokkan diri dengan firman Allah. Hari-hari ini saudara, adalah masa-masa yang sukar. Dari kata kalepos, yang artinya masa berbahaya. Saudara, dan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Oh, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, suka melawan, tidak tahu berbuat baik. Tetapi Alkitab mengatakan, ada orang-orang yang memberi diri untuk bertobat. Ada orang-orang yang memberi diri untuk mengikut Tuhan. Yang kedua, jenis daripada orang yang takut akan Allah. Kejadian 50 ayat 19. Ayat 18 dulu. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. 21. Jadi janganlah takut,
Aku akan menanggung makanmu, makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ayat 19, dia bilang kita bukan Tuhan. Kenapa? Saudara, hari itu saudara sudah tahu kan? Dia dijual 20 keping perak, lebih murah daripada Tuhan Yesus 10 keping. Tuhan Yesus 30 keping, Yusuf 20 keping. Hari itu saudara, dia minta tolong pada saudara-saudara. DP saudara-saudara ternyata di atas sumur cuma berunding. Yang lain mau bunuh dia, yang lain bilang jangan. Biar bagaimana dia terempe adek. Ya, jual Jo. Saudara, ketika dia minta tolong, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia dijual bak hewan di pasar daging sebagai budak. 13 tahun dia berada di pasar budak. Kemudian tuannya Potifar memilih dia di antara kambing domba yang dijual di pasar. Dia jadi pembantu. Kemudian yang terjadi, Tante Potifar menggoda dia. Dia tidak mau. Dia difitnah, dia masuk dalam penjara. 2 tahun dalam penjara, dilupakan oleh siapapun. Dan kita lihat keadaannya ternyata bukan seperti penjara sekarang. Ia berada apa? Di bawah tanah tadi, diimpit dengan besi, DP leher. Saudara, ini penderitaan. Kalau mau dirul, siapa yang menyebabkan? Saudara-saudara yang jual dia. Kakak-kakaknya. Saudara, padahal dia adalah anak daripada seorang istri yang sangat disayang Yakub. Yakub punya 4 istri. 2 sah pada zaman itu, 2-nya tidak sah. 4 bini, bikin pusing Yakub kepala. 2 istri hari-hari bakalai. Lea terek pa Rahel, Rahel terek pa Lea. Dia ambil gundik. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana pusingnya kepala Yakub. Makanya sebetul perjanjian baru, istri cukup 1. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, sebetul itu. Makanya saudara 4, Yakub rasa mau mati. Habis 1 ambil Pabilha, dapat anak. 1 suruh Silpa. Rahel tidak pernah melahirkan. Kong Rahel merengek-rengek. Kita Yakub, kita suka dapat anak. Yakub bilang, Tuhan kita. Mau disuruh kita tidur di CAC, BACC, kita ikuti. Mari kita ini boleh. Waduh saudara, pusing ini Yakub. Nah itulah, bapak-bapak jangan ikuti bagian yang satu ini. Alkitab terus terang terus. Itu hebatnya Alkitab. Dia taruh kehebatan Yakub. Yakub kalau soal yang ilahi, Yakub kejar. Itu Yakub. Hak kesulungan tidak dapat lihat. Dia lebih menghargai hak kesulungan apa yang tidak dilihat. Dia sangat menghormati yang ilahi lebih daripada yang jasmani. Beda dengan Esau. Esau bilang, apa suatu hak kesulungan? Dia jual. Hanya dengan sepiring kacang merah plus roti. Saudara, untuk sesuatu yang terlihat, untuk sesuatu yang duniawi. Tapi Yakub, dia tidak lihat. Cuma kan hak kesulungan diukur dengan berkat tangan daripada seorang Ishak yang taruh di atas kepalanya. Itu berkat. Tapi saudara, ketika berbicara dengan mamanya, saya berpikir, DP mama kan sayang pada dia. DP mama bilang, aku mau bahaya nongana. Kakak mau bunuh. Dia bilang, biar cuy, yang penting kita dapat tuh hak kesulungan. Kage ngana akan merantau jauh. Biar Jo. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Dia begitu haus akan yang ilahi. Dia terpesona. Mungkin dia mendengar dari kisah-kisah Ishak. Bagaimana Ishak diletakkan di atas Gunung Moriah di Mesbah itu. Dan tiba-tiba bukan cuma Abraham lihat langit terbuka. Ishak lihat, malaikat. Jangan takut Abraham. Upamu sangat besar di atas gunung ini. Dari situ Ishak mulai mengisahkan. Dan ini saudara menjadi sebuah, saudara membuat ini Yakub tergila-gila. Terobsesi akan yang ilahi. Makanya Tuhan bilang, aku mengasihi Yakub, tapi aku benci Esau. Saudara, hari-hari ini kadang firman Tuhan, saudara tidak masuk akal. Tetapi saudara, karena memang saudara firman Allah di atas akal. Makanya dikatakan super
supranatural. Ada yang natural, ada yang supranatural, ada yang di atas akal manusia. Saudara, ada yang tidak bisa masuk logika, karena memang manusia tidak bisa memahami akan hati Tuhan kecuali Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan hari-hari ini hanyalah taat. Sebagaimana Yakub mengejar yang ilahi, saya berdoa, Yakub kejar Tuhan, dia bok, dia doa malam, dia doa saudara, sampai Tuhan mengubah nature-nya, Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Saya berdoa, biarlah saudara hal yang sama, Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan mengubah hati kita, Tuhan mengubah cara pikir kita. Itu pengejaran kita, menjadi serupa dengan Kristus. Pengejaran kita bukan hal materi, tapi pengejaran kita adalah sesuatu yang ilahi, berkat ilahi. Ya saudara, kebajikan kemurahan tinggal mengikuti saja. Tapi kalau kita kejar Tuhan, kita akan lihat Tuhan tidak pernah pelit, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Itu sudah menjadi sebuah rule. Saudara, di hadapan Tuhan dia bilang apa? Sedangkan rambu satu ciri, kita tahu nak. Kita tahu. Saudara, itu Tuhan yang memelihara anak-anaknya. Hari-hari ini saudara, saya berharap ada sebuah roh doa yang begitu kuat. Orang yang takut akan Allah, kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Jika ada roh doa. Doalah saudara yang akan membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari ketaatan. Doa saudara, kemarin Tuhan perintahkan kita puasa Ester. Setelah malam Tuhan memberikan firman, besok pagi ya lakukan seperti Yosua yang menganjungkan lembing atas air dari pagi sampai matahari terbenam. Saya bilang kepada Ibu Sek bikin jadwal kembali. Besok pagi jam 5 pagi kita harus doa lagi, walaupun bergantian, karena yang lain harus kerja, yang lain harus ke sekolah. 5-7, 7-9, 9-11, 11-2, 2-5. Nanti lanjutkan lagi, besok doa malam. Saudara, secara manusia kita berpikir, kita kan baru saja berdoa. Tetapi yang Tuhan minta cuma satu, ketaatan. Ketaatan, apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Saudara, pada malamnya kita dapat kabar dari teman-teman yang ada di Jakarta. Saya bilang dapat apa? Kami dapat firman. Setelah datang di acara kami dapat firman. Apa? 3 hari ini seperti lembah Yosafat. Saya bilang sama dengan tempat ini. Apa yang lakukan? Orang bilang, Bu, torang so berdoa subuh. Kita bilang, oke, torang doa malam. Torang doa, tadi malam doa. Siapa yang bisa? Sebentar malam ada doa. 3 hari. Saudara, 10-1, 10-1. Sebentar malam, besok malam lagi. Kita doa. Kita minta saudara. Tuhan bilang, di atas seluruh wilayah Sion, di atas setiap pertemuan doa yang diadakan di sana, ada segumpal awan di waktu siang, sinar api yang menyala-nyala di waktu malam, dan ada kemuliaan Allah sebagai tudung, sebagai pondok, tempat persembunyian, tempat perlindungan dari naungan, dari angin ribut apapun. Jemaat akan tetap tinggal aman, jemaat akan tetap Tuhan pelihara. Doa, saudara, malamnya kita doa, kita percaya saudara, bahwa setelah 3 hari seperti Yosafat berdoa puasa, dan hari itu mereka berdiri di lembah Yosafat menaikkan puji-pujian, maka ada jarahan yang terbaik datang dalam hidup jemaat, datang dalam hidupmu. Saudara, semua yang terbaik dari barat, utara, timur, selatan, apa yang dicuri iblis dalam hidupmu harus kembali. Jiwa-jiwa, rumah tanggamu, istrimu, suamimu harus kembali. Inilah waktunya Tuhan memberikan firman. Seperti Daud mengejar Amalek di Siklak 3 hari lamanya. Daud kejar, Tuhan bilang, nak, kuatkan kepercayaanmu, kejar, aku tolong engkau. Dia bawa kembali semua tawanan. Dan saudara, apa? Berlebihan. Dia kirim berkat tua-tua, pemimpin-pemimpin kepada hamba-hamba Tuhan. Berkat berkelimpahan. Itulah yang akan terjadi di 2023. Saya yakin. Saudara, pulangnya sudah subuh. Kami sudah lupa. Ternyata hari ini, ya tadi malam, kami berencana minggu yang lalu untuk ke Jakarta, tapi batal. Kami beli tiket promo.
kenal apa dia lendak kenal. Dia bilang dia sebutkan namanya dan dia bilang, siap. Dia bilang siapa dia? Nih tahu nih. Pokoknya kata DP nama ini. Saya urus. Tiba-tiba 3:30 pagi. Ya saudara, keluar rute baru. Yang tadinya tiket Jakarta 3 juta toh? Berarti 9 juta. Setelah ditanya, berapa yang mau dibayar? Hanya untuk tiga-tiganya 400.000. Wes, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Apa yang mati, pas dia mati, hidup ulang. Wah saudara ya, Tuhan ajaib. Sampai hari ini belum tahu siapa orangnya. Tidak ada satu orang pun yang minta tolong. Dorang nanya kenal apa orangnya yang kenal. Cuma begitu keluar dari sini dia bilang tiket mati. Ya saudara, tapi saudara di Madidir dia hidup. Saudara ya, hele tiket boleh hidup. Apalagi hidupmu, apalagi rumah tanggamu. Karena dalam hidupmu ada firman. Firman yang telah menjadi manusia sedang datang dalam hidupmu. Saya tidak bicara tentang nominal atau harga-harga tiket. Tapi saya bicara tentang penghiburan dari Tuhan. Saudara tahu sorenya KLB Tuhan dari tim kita yang masih di Jakarta, ya kan masih ada satu tim. Wis, mereka ke rumah sakit, mereka doakan orang, biar dong jabah singgah di Mangga sebelah. Saudara mengerti itu Mangga sebelah, ya saudara. Tapi orang menerobos, tapi bilang udah puasa. Ada 3 hari tong puasa, mar buka tutu. Wis, tapi bilang tong baku apa di udara. Jam berapa ngoni berdoa? Tengah malam, torang lihat tengah malam, ya. Torang runtuhkan segala penguasa-penguasa udara, roh sakit penyakit yang menghalangi hidup jemaat, menghalangi berkat jemaat. Harusnya Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang berkuasa. Aku punya Tuhan yang besar, saudara. Dan yang terjadi adalah mujizat. Di Oto saudara, ini belum terjadi, baru bapak keluar mandi. Itu 5 orang dong sukacita. Kita bilang, ngoni Tuhan senang lihat pengoni. Kenapa? Memang ngoni sama yang ada pemas. Di Oto babak kuku, luar biasa. Tapi bilang begitu nah kalau orang bersuka cita. Saudara, kenyataannya ada bawa apa? Tidak bawa apa-apa di tangan. Tetapi entah kenapa di ilahi, kita dapat merasakan sesuatu. Di Madiri langsung terjadi mujizat. Tuhan bilang begini, kat, malaikat maksudnya. Berikan tanda segumpal awan sebagai tanda hujan lebat akan turun. Amin. Kepada Elisa. Cuma apa? Segumpal awan. Tapi itu tanda. Saudara, kalau saya bilang begini, yes, kalau kami alami mujizat, seluruh pemimpin dan jemaat yang mengikuti jejak yang sama, langkah yang sama, akan alami hal yang sama. Karena kita berjalan di jalan yang sama, jalan terobosan, jejak iman yang sama, punya keyakinan yang sama, menerobos dengan iman. Ingat, darah dan daging tidak akan mendapat bagian. Darah dan daging tidak dapat menggentarkan hati Allah. Bahkan orang yang hidup dalam daging, kemarahan, perseteruan, iri hati, Allah jijik, kata firman Allah. Tuhan berseteru dengan orang yang hidup dalam daging. Tapi orang yang berjalan dalam rohnya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hadapi perjalanan tidak mulus. Tapi ingat, Tuhan menyertai kita. Kita tidak pernah ragu. Kenapa saudara kita jalan dengan iman? Orang benar hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena kita percaya. Ya, semua keraguan, kekhawatiran, roh-roh ketakutan harus enyah dari hidup kita. Kenapa? Seperti firman Allah yang ditabur di tanah yang subur, yaitu hatimu dan hatiku. Maka demikianlah firman itu akan berbuah 100 kali lipat ganda. Saudara, ini yang iblis takuti. Makanya dia bujuk saudara supaya saudara tidak menerima firman. Atau terima, tapi penuh dengan keraguan. Itu seperti ditaruh di tanah, di pinggir jalan. Datang iblis curi. Atau terima firman, tetapi cuma bertahan sebentar. Kenapa? Ketika alami kesusahan, ketika alami penindasan, saudara akan segera murtad, kata firman Allah. Atau di tanah yang berbatu-batu. Kita terima firman, tapi begitu keadaan tidak sesuai, kita mulai khawatir.
Kita mulai dihimpit oleh kenyamanan dunia. Itu yang membuat firman, saudara, tidak mau bertumbuh dari hidup kita. Kenapa? Kita yang harus mengalah. Biarkan firman seperti pedang yang tajam, yang menusuk sampai ke kedalaman hati kita, mengubah hati kita, mengubah hidup kita. Ini penting. Itulah sebabnya, saudara, saya katakan berulang-ulang, gampang Tuhan melakukan mujizat. Tuhan berkata, kamu sudah lihat? Begitu Esther, di hari di mana iblis bilang, tanggal 9 bulan 12, mati ngoni semua. Iblis bikin rancangan pakai tanggal Haman buang undi, DP tanggal, DP hari, DP tahun. Iblis bilang begini, tanggal 9 bulan 12, tewas ngoni semua. Dia punya tanggal, dia punya mereka-reka yang jahat. Tapi Yusuf bilang, kamu mereka-reka yang jahat, Allah bisa putar itu, mendatangkan kebaikan. Justru di hari di mana dia pikir menang, dia kolaps. Ya, yang terjadi adalah sebaliknya, pembalikan keadaan. Kenapa? Karena jemaat berdoa, jemaat berpuasa, jemaat menerobos. Ya saudara, doa 1 jam belum, 2 jam, 5 jam belum, ulang DPSO. DPSO belum, ulang DP lusa. 1 hari belum, 5 hari puasa. Ada di sini lewat 100 hari, ada sementara puasa. Terus menerobos sampai sesuatu yang besar terjadi. Saudara, kita berdiri, kita rasa belum dapat. Oh, berlutut. Belum berlutut, belum. Maraya belum. Saudara, mengerang belum. Melong-long di hadapan Tuhan. Kita pakai semua cara. Saudara, untuk apa? Kita datang di hadapan Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang hidup. Tuhan, saudara, yang di mana dia murah hati. Tapi ingat, dia adalah raja. Hari ini kita lihat seorang yang bernama Yusuf. Dia bilang apa? Kita bukan Tuhan. Kita tidak mau dendam pengoni. Hebat Yusuf. Sehebat-hebatnya Yusuf, dia tahu dia seorang manusia yang cuma dapat perkenanan ketika orang buat yang salah dalam hidupnya. Papa so mati. Dia orang bilang begini, dia baik-baik pat orang karena dia sayang papa. Mar ini kan papa so mati, Yakub so mati. Kuai dorang. Saudara tahu bahasa Thailand kuai. Saudara dia, odoh Yusuf so mau balas dendam ini. Mau mati orang semua. Cuma 1 jentikan jari, mereka bisa dihukum gantung. Hari itu, dorang karang cerita. Yusuf, papa dah bilang kata, Yusuf menangis, saudara. Kalau saudara baca di ayat 18, kenapa Yusuf bilang, kita ini bukan pengganti Tuhan. Kok mau dendam sampai mati? Apakah Yusuf kecewa? Ya. Apakah Yusuf karena Alkitab tulis, dia dipanah, ada sebuah kepahitan yang mau masuk hatinya. Tapi dia forget and forgive. Forgive and forgive. Amin. Dia mengampuni dan melupakan. Ada orang mengampuni, ulang-ulang terus. Berarti tidak melupakan. Ya saudara. Tapi Yusuf, dia tulus hati. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mengampuni dan melupakan. Forgive and forget. Makanya dia kasih nama DP anak yang pertama Manasseh, yang artinya I don't remember. Tasonya mau ingat-ingat. Ya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, kata Tuhan, yang hendak tumbuh. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Lupakanlah hal yang sudah lama, maafkanlah hal yang sudah berlalu. Ya saudara, jangan ingat-ingat hal yang dahulu kala. Sebab kita bukan manusia perbakala. Kita adalah manusia ilahi yang tidak hidup dari masa lampau, masa lalu. Yang lalu is lalu. Bayangkan kalau Tuhan bilang begini, tak ampuni pangana, mar jangan dengan lupa kan ada bikin-bikin pak kita. Bahaya ini saudara, bahaya. Makanya Alkitab bilang apa? Ia membuang dosa kita jauh ke tubir laut. Berbahagialah orang yang diampuni dan dosanya dilupakan oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak ampuni kesalahan orang, Bapa di surga tidak akan ampuni kesalahanmu. Termasuk kalau kamu ingat-ingat kesalahan orang lain. Tuhan mau ingat orang pesalah, orang suka? Saudara, inilah waktunya. Kita jalan dengan iman. Tapi saudara tahu, jalan masuk kepada iman hanya satu, suara Tuhan. Iman timbul dari pendengaran,
pendengaran akan firman Kristus. Saudara ya, jadi iman tidak bisa timbul dari kasih-kasih kuat, kasih-kasih motivasinya, enggak. Iman timbul dari firman Allah. Ketika kita mendengar firman Allah, jalan masuk pada iman adalah suara firman. Roma 10 ayat 17 mengatakannya. Yuk kita lihat. Biar mau pakai motivator, saudara. Ini bicara iman, sesuatu yang supranatural. Orang yang percaya bahwa Allah ada, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi orang yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman, saya ulang lagi, adalah keharusan. Iman bukan pilihan. Iman keharusan. Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut apa yang engkau percaya. Tanpa iman tidak akan terjadi sesuatu. Lihat dengan baik, iman timbul dari pendengaran. Jalan masuk kepada iman adalah firman Kristus. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan bagaikan nyala api, suara Tuhan menguatkan yang lemah. Ketika orang berada dalam titik paling bawah, hanya suara Tuhan yang bisa menguatkan dia, menyembuhkan dia, dan memulihkan dia. Apa faktor-faktor penggerak iman? Sekarang, iman ini harus bergerak. Iman tanpa perbuatan adalah nate, mati. Kan banyak siau. Di sini kan dari tadi bahasa Inggris terus. Ya. Tadi dikatakan waymaker, miracle worker. Saya lihat yang lain sokunya. Ya, saudara. Apalagi multimedia, tolong ini teks jangan dihilangkan. Ya saudara, Talia kasih yang tuh singers, ya, waymaker, wah kuat. Marcel tadi miracle, nanti kuat ulang nih, my God, there is a, you are, iya kan? Jangan bilang jangan ale satu no. Makanya itu tuh saya bilang ya so hilang. BWL tuh, Marsingers lihat-lihat di sini. Weh begitu hilang. Weh singers semua. Oh up to you, up to you, up to you. Haleluya. Biar cuma jakunya. Yang penting dan iman. Apalagi tuh keampah. Tuhan ada di tengah-tengah kita toh. Itu kan susah diikuti. Ya saudara, tetapi kenapa seperti ada kekuatan roh? Karena di dalam pujian itu Tuhan bertahta. Saya sedang memakan waymaker. Kita lihat rupa apa ini sungai Yordan terbelah. Laut terbelah. Waymaker, pembuat jalan, pembuka jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Jalan tertutup tenang kita buka. Itu laut Tuhan. Oh, cuma angka satu kali dia jadi tembok kiri kanan. Lewat Jo. Tuhan ini dahsyat. Hele jalan dia buka cuma apalagi terempe masalah. Hele laut dia belah. Kurang apa? Ini Musa bilang, Tuhan, tutup akang. Oh iya kata, mesti mau tutup. Iya saudara. Karena apa? Ada orang Mesir di situ. Kenapa tiang awan, tiang api? Tuhan demonstrasi. Darahnya demonstrasi, kuasanya demonstrasi. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita berada di wilayah supranatural. Kita berada di wilayah doa. Hari ini saudara ada di wilayah iman. Saudara akan berjalan dalam kemustahilan. Kemustahilan akan dirubah jadi keajaiban. Temptation atau tantangan akan menjadi testimoni. Ya saudara, sesuatu yang menteror engkau akan jadi kesaksian dalam hidupmu. Engkau bilang, apa yang terjadi hari ini, besok lusa akan jadi kesaksian. Bahwa Tuhan telah membela aku. Tuhan telah menopang aku. Pada saat aku tergeletak, dia angkat aku tinggi. Saya dan saudara harus percaya ini. Kenapa? Itulah jalan iman. Makanya, apa penggerak-penggerak iman? Galatia 6 ayat 5, iman harus bergerak. Saudara sudah tahu ini.
Tapi saudara, kita harus ulang-ulang kembali. Galatia 5 ayat 6. Ya, yuk. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, iman bergerak, penggerak iman, bensinnya iman, kasih. Kasih, tanpa kasih. Alkitab bilang, sekalipun engkau mengetahui semua bahasa manusia, bahasa Inggris, Perancis, bahasa Kobong, Tombulu, saudara Korea, saudara mengetahui semua bahasa malaikat, tapi jika engkau tidak punya kasih, engkau seperti gong yang berkumandang, canang yang gemericik. Sekalipun engkau bisa bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki iman yang sempurna, yang dapat memindahkan gunung, jika engkau tidak punya kasih, engkau sama sekali tidak berguna. Sekalipun engkau menyerahkan tubuhmu dibakar, contoh teroris, tapi tidak punya kasih, tidak ada faedahnya. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia menutupi segala sesuatu, dia percaya segala sesuatu. Bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Iman, harap, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Allah itu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia telah memberikan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya dan saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang membuat iman kita bergerak? Kasih. Saudara, iman kita harus bergerak dengan kuat. Dengan cara apa? Kasih. Ingat dengan baik, jalan masuk kepada iman hanyalah suara Tuhan. Yang kedua, penggerak iman adalah hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam pengharapan. Hiduplah saudara, berharaplah kepada Tuhan. Sekarang, kalau ada orang yang bilang kepadamu, idol, tolong pikul ini 2 karung. Sampai di muka tak kasih 10 juta. 2 karung 50 kilo. Selain idol, siapa yang mau suka pikul? Oma minat langsung. Hele oma. Ya, kenapa? Kita mengharapkan ada 10 juta. Itulah pengharapan. Sesuatu yang saudara yang berat jadi ringan. Karena kita tahu ada upah di depan. Kita tahu itulah yang namanya iman, harap, dan kasih. Kalau saudara tahu ada upah dalam doa, ada upah ketika berpuasa, berarti saudara akan apa? Semakin giat mau datang doa. Oh, haleluya. Seperti kalau saudara dan saya selesai menyelesaikan proyek. Misalnya, proyek pemerintah, proyek cookies, proyek memasak. Aduh, kita bikin cookies 200 bola. Kenapa kita orang giat? Karena setelah selesai itu, pasti dapat bayar. Jadi biar tengah hari paling 3 hari ulang 3 hari, 5 hari 20 bola, 100-200 bola tetap. Orang berharap ada upah. Kenapa orang berdoa? Orang berharap ada doa, ada upah yang akan Tuhan sediakan. Bilang kiri kan ada upah. Kun tanya ulang, kun pada nanya datang. Bulan lalu kita baku sedu. Kita bilang, siapa yang mau puasa Esther? Masing-masing dapat 50 juta. Kita rasa hampir 50% jemaat mau puasa Esther. Saudara, kita berpikir seperti logika dong. Kenapa? 50 no. Paling tinggi dapat mah. DP lebih tinggi keram lambung. Mar, tenang, milanta. Mar dapat 50. Iya. Saudara. Tapi Yakub, makanya Yakub berbinar-binar. Esau bilang, gila mana Kang? Dapat apa? Mana yang tahu apa yang kita dapat? Wah, Helengana kok tak tipu demi itu. Aku ini. Saudara, kenapa? Dia tergila-gila. Saudara, akan yang ilahi. Hari-hari ini. Saudara, torang saudara ya, torang doa di atas. Setelah lihat di video. Saudara, kadang kita tak tahu sendiri. Yang lain kegirangan.
Kami dapat jarahan. Kami percaya lawatan akan terjadi dalam keluarga kami. Kami percaya kesembuhan. Kami percaya amin 12 kali, 13 kali lah dong amin. Kalau iblis lihat, iblis cemburu. Sedemikiankah kalian percaya kepada Tuhan kalian? Yes. Hari ini kami belum lihat. Sebentar bisa terjadi. Tiba-tiba bisa terjadi. Suddenly bisa terjadi. Esok bisa terjadi. Firaun dah bobok manis, tiba-tiba Firaun mimpi. Karena sudah saatnya Yusuf keluar dari penjara. Nggak ada orang lain. Yusuf ini tahu, saudara tahu Yusuf hidup dari iman. Yusuf masuk penjara. Kalau zaman sekarang penjara 10 tahun, 5 tahun. Jadi saudara kalau masuk 2003, kalau 2 tahun berarti 2025 keluar. Mar hari itu nen tahu kapan mau keluar. Mungkin kage mati di dalam. Kong so dapat ika dengan bukan dentali Rafia deng besi. Dapat kan enggak diumumkan. Yusuf masuk di penjara berapa tahun enggak? Mau mati itu, penjara bawah tanah. Saudara bayangkan, Yusuf hidup dari iman. Yusuf ingat visinya. Matahari, bulan, 11 bintang sujud. Enggak pernah dikatakan kapan dia akan keluar penjara. Dia enggak pernah tahu kapan. Yang dia tahu setiap hari dia punya Tuhan yang ajaib. Dia berharap, dia punya iman. Dia tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Itu dibuktikan dengan apa? Ada roh hikmat. Mimpi-mimpi orang yang di dekat dia. Dia apa? Translate bahasa sekarang. Ya Yusuf tong mimpi. Ya torang dah bapikul kata di sosiru. Tiba-tiba tuh roti. Kong Yusuf bilang, ya berdoa banyak anak. Semoga terjadi. Dalam 3 hari mau dapat gantung. Saudara lihat. Roh takut akan Tuhan adalah kunci. Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Dari ayat 1. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara lihat. Ya, yang kesenangannya ialah takut akan diulang di ayat 3. Coba. Ya, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kenapa bagian takut akan Tuhan diulang 2 kali? Karena ini dasarnya. Yuk kita balik di ayat 2. Ketujuh roh Allah, 1 roh Tuhan atau roh kuasa, 2 roh hikmat, 3 roh pengertian, 4 roh nasihat, 5 roh keperkasaan, 6 roh pengenalan, 7 roh takut akan Tuhan. Inilah ketujuh roh Allah yang ada di tahta Tuhan. Jadi kalau saudara hitung ada 7 ini. Roh Tuhan 1, roh hikmat 2, roh pengertian 3, roh nasihat 4, roh keperkasaan 5, roh pengenalan 6, takut akan Tuhan. Dasar 6 ini bekerja, ini dasarnya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menerima yang namanya roh Tuhan. Apa itu roh Tuhan? Roh kuasa. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan tumpang tangan orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kusta ditahirkan, setan-setan diusir. Roh Tuhan ada padamu, Ia mengurapi engkau, mengutus engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk-remuk hati, memberikan kelepasan kepada yang dalam tawanan, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itulah roh Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, utus engkau, urapi engkau, berkati engkau, perlengkapi engkau dengan kuasa. Tapi dasar roh Tuhan bekerja, takut Tuhan. Takut Tuhan. Kedua, ada yang namanya hikmat. Inilah yang diminta oleh Salomo. Membedakan mana yang baik. Oh, tahu ini salah, ini benar. Tahu ini surga, ini duniawi. Ada orang kan tidak bisa bedakan. Makanya sekarang kejahatan backing terus. Bahkan orang, maaf, berkorupsi terang-terangan. Bahugel tatawa-tatawa. Kenapa? Saudara, mereka tidak bisa bedakan mana yang jahat, mana yang salah, mana yang benar, mana yang duniawi, mana yang ilahi.
Sehingga saudara hantam saja. Mabok-mabok, senyum-senyum. Saudara, kalah dan naik pangkat. Memamerkan, kenapa? Mereka tidak punya hikmat. Mereka kehilangan hikmat. Ini roh hikmatlah yang dibutuhkan oleh para raja. Salomo minta hikmat karena akan buat keputusan penting. Dia akan saudara menjatuhkan keputusan-keputusan. Dia harus jalan kemana. Dia tidak dilanda oleh roh kebingungan. Dia akan atur satu negara. Dan saya percaya ini jadi dalam hidupmu. Ada roh hikmat Tuhan yang turun dalam hidupmu. Hikmat mengelola rumah tangga, hikmat mengelola keuangan. Semuanya ada di mana saudara? Di sini. Jangan bodoh. Jangan biarkan Alkitab kita berdebu. Kenapa? Seringkali, kecuali yang bisa menguasai diri, jangan baca Alkitab di sini. Sementara baca, roh Tuhan ada padamu. Masuk WA, ya kan? Langsung buka WA. Balas membalas, akhirnya tutup. Amin. Nggak jadi lagi. Ya saudara, yang tertawa pengalaman. Soalnya kita pernah coba begitu. Jadi saya tidak bilang saudara, apa kita mau lihat WA? Apalagi kalau informasi itu dari pasukan terdahsyat. Ini udah baca Alkitab, kita ada baca informasi ini. Jadi mesti diganti di sini. Haleluya, ini saudara saran. Tapi bagi saudara yang baca di sini dan tetap teguh berdiri, kokoh pada pandanganmu, silakan saja. Tiba-tiba ning-neng, ya Pak Sitorus Bebasa, Lazada, Shopee, ya pokoknya semua ya. Daud kemerah-merahan, baju merah diskon. Baju merah sama dengan Daud, tunggu lihat dulu. Saudara ya, jadi apa? Hikmat apa? Memutuskan sesuatu. Hikmat raja-raja, semua raja terbesar ada di sini. Tapi kita harus bergerak. Ini adalah apa saudara? Firman tetapi digerakkan oleh Roh Kudus. Itulah yang dinamakan dengan rema. Ada firman tulisan, ada firman suara Tuhan. Apa firman suara Tuhan? Rema. Tapi suara Tuhan didatangkan dari firman tulisan. Bagaimana suara Tuhan mau datang? Hele tulisan tidak baca. Percaya saudara, saudara adalah pasukan. Kita tidak menjadikan di sini jemaat biasa. Di sini adalah gudangnya para Esther, gudangnya para Nehemia. Di sini gudangnya para Yoel, para Timotius, ya orang-orang yang akan bergerak dengan cara yang ajaib. Saudara-saudara lihat tuh tim dari utus di Jakarta, dong sabu rumah sakit dong masuk, ya saudara ya. Mangga 3 dong masuk semua. Ya saudara, dong masuk semua. Saudara, kenapa? Karena mereka bukan orang biasa, tapi orang benar. Bilang kiri kanan kepada pasukan di sampingmu, jangan menghayal jadi jemaat. Di sini bukan tempatmu. Amin. Kemarin ibadah Pak Ibu Resa toh, Ibu Resa kasih laporan tengah malam tuh dua WA. Orang-orang di jemaat Tuhan Pak. Ya, Pak Neles khotbah. Yang lain kan berjilbab. Ini mau pulang. Mondong bilang ya. Kalau kita saudara, Tuhan sedang bergerak. Memakai saudara-saudara untuk kegerakan di akhir zaman. Untuk memakai apa? Anak-anak kita. Saudara lihat anak-anak kita berubah jadi Simpson. Kemarin di retreat toh, mereka angkat itu galon, 200 galon. Saudara, jadi panitia untuk kegerakan lebih daripada 7.000 orang. Dikasih makan, mereka katakan, Bu, tong solia. Itu tuh berkat, dia bilang bakul ada, tempayan ada, buli-buli ada. Itu makanan talebe-lebe. Dan miliar. Itu apa saudara? Ada saudara orang-orang yang berkorban demi bangkitnya para pahlawan. Saudara lihat, ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, saudara lihat ada seperti api Tuhan. Ketika saudara ya, WL dan para singers mulai menaikkan para tim musik,
Kita merasakan ada atmosfer yang berbeda. Belenggu-belenggu sedang dihancurkan. Saya merasakan di alam roh semua himpitan-himpitan runtuh, ya, dihancurkan, dirobohkan, dipatahkan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya percaya ditanam benih yang baru, benih firman Allah, benih kehidupan, benih kekekalan, benih berkat dalam hidup rumah tanggamu, benih kesembuhan. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah sakit, hari ini terimalah kesembuhan. Firman yang hidup itu menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Engkau baik-baik saja, tubuh, jiwa, rohmu. Terjadi bagi Opa Ruben, terjadi bagi anak Kairah, terjadi bagi yang sakit, sehat dalam nama Yesus. Iman, saudara, pengertian. Alkitab berkata, aku memberikan kepadamu untuk dapat mengerti roh hikmat dan wahyu. Mata hatimu terang. Orang kalau mengerti firman, dia mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, dia akan taat. Yang lain bilang, tanya mengerti apa itu. Tapi dia tahu, dalam hatinya ada roh pengertian. Nuh, belum ada ujang, Tuhan suruh backing kapal. Hele ujang Nuh belum pernah lihat. Bagaimana ujang pemodel? Nuh backing kapal. Pantai mana Tuhan? Bukan pantai Nuh. Di mana Reen? Gunung. Gunung paling tinggi Nuh. Ngana backing itu dia. Di atas. Saudara, kenapa? Tuhan bikin sesuai ukuran Tuhan. 300 hasta panjangnya, 30, 60 lebar tingginya. Backing 3 trap. Ya, cuma 1 DP pintu. Nuh bikin. Saudara tahu berapa lama Nuh bangun? Tuhan berapa lama? Kira-kira ngana mau bangun 120 tahun. Dan sambil itu Nuh, ngana khotbah pada orang, mau datang tsunami. Pas ngana PO Pak mati, Metusalah. Metusalah itu waktu itu masih hidup. Begitu dia mati, cepat bawa semua binatang-binatang ke Bahtera. Itu saja. Saudara, hele ujang, tahu bagaimana? Belum pernah lihat. Karena memang Tuhan tidak mau pakai cara hujan. Tuhan mau belah semua yang di bawah tanah. Tingkap-tingkap di tanah. Semua tingkap-tingkap air. Di atas Tuhan mau curahkan. Saudara, bukan hujan biasa. Saudara, Tuhan buka. Itulah tsunami pertama yang dicatat oleh Alkitab. Ada pengertian. Saudara ya, Musa bikin kemah suci. Tuhan tampilkan LED. Betul toh? Berapa panjang, berapa lebar? Ya saudara, itu saudara, Musa lihat di mana? Di gunung. Ketika Musa doa puasa, tidak makan, tidak minum 40 hari. Orang yang punya pengertian akan bayar harga. Dia bayar harga dengan air mata. Dia bayar harga dengan doa dan puasa. Dia bayar harga sekalipun korban perasaan. Dia tahu, dia mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Itu contoh roh pengertian, roh nasihat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Saudara butuh tuntunan, ada roh nasihat. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara butuh bimbingan? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Gadanya, tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Gadanya, tongkatnya, itu yang pukul tapi lawan-lawan. Ya, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Domba, kalau so stres di Timur Tengah sana, ada minyak zaitun gosok di atas begini. Pak kepala domba. Gembala-gembala itu mesti punya minyak. Kenapa? Domba kalau so stres, nen tahu jalan. Kaki dia so tabrak pohon. Kenapa? DP kepala sakit. Itu maksudnya domba yang di Timur Tengah dang. Begitu. Nah, jadi perlu makanya ada taruh. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Begitu diurapi dengan minyak, tiba-tiba keluar dari telinga dengan hidung. Itu apa saudara? Ulat-ulat. Saudara tahu Beelzebul? Lalar-lalar. Ada masuk ke tuh pantas dan dia so stres. Masuk di telinga dengan hidung. Itu tuh setan.
Tapi ketika kena minyak Roh Kudus, gugur itu semua. Tiba-tiba domba jadi pandai. Salah jalan kata. Tadinya, iya saudara. Nah, jadi kalau ada domba-domba so stres, so sakit kepala, tenang. Ada minyak Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya, jangan malu-malu. Ya, saudara, datang ke Tuhan. Ya, dan Alkitab bilang, terjadi keajaiban. Begitu domba kembali ke jalan yang benar, sapa-sapa deh iko. Tapi nama kebajikan. Ngana siapa? Kita kemurahan. Mau ikut terus sampai seumur hidup. Wah, itulah roh nasihat. Gembala yang baik akan tuntun kita. Kita tidak akan hidup dalam kekacauan, kebingungan, apalagi roh bingung-bingung. Tidak akan ada di Kiev. Amin. Karena ada roh Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak akan bingung. Sekalipun banyak tagihan, tenang. Tuhan bilang apa? Ya, di Sion ada batu penjuru yang mahal. Yang berharap kepada Tuhan tidak akan gelisah, tidak akan dipermalukan. Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong, Tuhan akan apa? Bantu saya dan saudara. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saya ingat kesaksian Pak Petrus Agung. Dihadapi utang miliar. Gereja sudah mau disita. 20 hari lagi. Dia bilang apa? Tiba-tiba datanglah 20 anak muda dan berkata kepada Pak Pendeta, Tuhan bicara. Apa? Torang doa 20 hari tiap tengah malam. Non-stop. Dari malam sampai pagi. Dia pikir, kiapa kena dorang nen tahu ini. 20 hari lagi, torang mesti keluar dari sini. Saudara tahu? Saudara. Dan yang terjadi Pak Pendeta bilang apa? Pak Petrus bilang, saya ikuti 20 hari. Tiap malam berdoa. Satu kali dorang bilang ini, Pak Pendeta, dapat suara Tuhan. Bapak kata berdiri di muka pintu, angkat tangan 2 sampai pagi dan berkati gereja. Dia pedalang hati, so gila-gila itu orang. Kita gembala. Tapi dia bilang, daripada dapat sita, bekinco. Dia tiba-tiba lewat taksi, Pak Gembala, apa tengah malam? Dorang bilang, jangan bersuara. Berkati tetap gereja. 20 hari dia lakukan. Selesai 20 hari, saudara, Tuhan bicara. Ya, semua masing-masing bawa korban. Ya saudara, korbannya pun sampai 1% mau tutup di bank. Tiba-tiba 3 hari kemudian, mujizat terjadi. Tuhan mengirim seseorang untuk membiayai semua hutang menjadi lunas. Saudara, inilah gereja Holy Stadium yang setelah itu dibangun Holy Stadium. Saudara, orang yang cari Tuhan tidak akan Tuhan permalukan, tidak akan Tuhan biarkan. Saudara ya, biar jo kalau Tuhan yang kasih malu pat orang di hadapan Tuhan. Kuranda ya, malaikat bilang, ngana terus do, mar Tuhan suka. So datang le dia, so datang le dia, malam dia datang, pagi dia datang, hampir siang dia datang. Saudara apa? Dia cari Tuhan dan Tuhan cari dia. Amin. Percayakah saudara? Amin. Itu jadi dalam hidup kita. Roh keperkasaan. Engkau akan membangun kota-kota yang sudah runtuh. Engkau akan apa? Menanam sesuatu yang baru. Ada keperkasaan dalam hidup kita. Seperti kuda. Ya, ada roh keperkasaan, kita bergerak dari satu lawatan kepada lawatan berikutnya, dari satu doa ke doa berikutnya, kita bergerak dengan kuat. Kenapa? Karena ada roh keperkasaan, roh pengenalan. Mesak dan Abednego melewati, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Pengenalan lewat firman, lewat apa? Doa. Kita kenal Tuhan, kita tahu Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati umatnya. Yang terakhir, semua ini bergerak karena roh Tuhan. Tetapi saudara, ketujuh-tujuh ini bergerak karena Alkitab bilang, ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Yesaya 11 ayat 1. Tunas, yuk kita baca sama-sama. Yesaya 11 ayat 1. Tunas dari tunggul Isai. Siapakah ya ini? Satu tunas ini yang menggerakkan ketujuh ini tunas. Siapakah tunas itu? Wahyu 22 ayat 19.
Firman Tuhan bilang apa? Sebentar. Firman Allah bilang, siapa tuh? Ayat 16. Siapa itu tunas? Ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Yuk kita baca. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Mari lihat dengan cepat Yesaya 53 ayat 1 dan 2. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semaraknya tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupanya tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina-dihina dari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita, saudara, menjadi sembuh. Roh Allah bergerak oleh tunas. Tunas adalah Yesus. Tunas adalah firman. Firman dan roh memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.